Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Bagaimana kau akan menjalani hidupmu? Apakah akan tetap sama dengan hari-hari sebelumnya? Seandainya tanda-tanda waktumu di dunia akan berakhir sudah muncul, tetapi kau terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kematian bukanlah sesuatu yang jauh atau abstrak. Itu adalah satu-satunya kepastian yang menyatukan kita semua. Namun, kita sering hidup seolah-olah waktu kita tak terbatas, mengabaikan pengingat halus yang Allah letakkan dalam hidup kita. Tanda-tanda ini bukan untuk menakuti kita, melainkan untuk membangunkan kita. Untuk mengingatkan bahwa dunia ini fana dan perjalanan sejati dimulai ketika yang ini berakhir. Lalu, apa saja tanda-tanda itu? Hal tersebut bukan sekadar peringatan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk meluruskan hati, memperkuat iman, dan mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Karena sejatinya, mengetahui bahwa waktumu hampir habis bukanlah tentang ketakutan, melainkan tentang hidup dengan tujuan. Sebelum semuanya terlambat. Tanda pertama, realitas tak terlihat dari kematian. Kematian adalah salah satu misteri terbesar kehidupan. Ia tidak mengikuti pola atau jadwal. Ia datang pada waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Baik muda atau tua, sehat atau sakit, tak seorang pun bisa menghindarinya. Seorang anak yang lahir hari ini mungkin tidak melihat esok hari. Sementara seseorang yang tua dan lemah, mungkin hidup selama 10 tahun lagi. Ketidakpastian ini adalah pengingat akan kekuasaan mutlak Allah atas hidup dan mati. Al-Quran mengingatkan kita pada surah Al-Anbiya 35. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Realitas ini bukan untuk menanamkan ketakutan, melainkan untuk menginspirasi perenungan. Ketika kita menyadari bahwa setiap nafas adalah anugerah, cara kita menjalani hidup pun berubah. Pertanyaannya bukan, kapan aku akan mati? Melainkan, apakah aku siap bertemu penciptaku kapanpun saat itu tiba? Yang membuat perenungan ini semakin kuat adalah sifatnya yang universal. Tak seorang pun, betapapun kaya, berkuasa, atau kuat, bisa menghindarinya. Ini adalah penyeimbang terbesar, kebenaran yang merendahkan hati dan menyatukan kita semua. Dan ketika kita menerima kenyataan ini, ia menjadi kompas yang membimbing kita untuk hidup dengan tujuan, keikhlasan, dan rasa syukur. Tanda kedua, media sosial, pencuri waktu yang tersembunyi. Di dunia saat ini, salah satu jebakan terbesar adalah scroll media sosial tanpa henti. Awalnya hanya sekilas melihat postingan, tapi berubah menjadi kebiasaan rutin berjam-jam. Tanpa disadari, seluruh waktu habis, dan kita bertanya-tanya kemana waktu tersebut pergi. Nabi Muhammad bersabda, kaki anak Adam tidak akan bergerak pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 hal. Umurnya, bagaimana ia menghabiskannya, masa mudanya, bagaimana ia menggunakannya, hartanya, dari mana ia memperolehnya dan kemana ia membelanjakannya, serta bagaimana ia mengamalkan ilmunya. Pikirkanlah, media sosial tidak hanya mencuri waktumu, tapi juga mencuri tujuan hidupmu. Ia memikatmu dengan gangguan, perbandingan tak berujung, dan rasa terhubung yang palsu. Kau menukar waktu yang seharusnya digunakan untuk sholat, merenung, atau membangun hubungan bermakna dengan momen yang tak meninggalkan bekas.
Bayangkan kau memegang segelas air dan membiarkannya menetes satu persatu. Awalnya tampak sepele, tapi lama-kelamaan gelas itu kosong. Itulah yang dilakukan media sosial terhadap hidupmu. Setiap momen yang terbuang adalah tetesan yang tak bisa diisi ulang. Ini bukan tentang memutus diri dari dunia, melainkan tentang menemukan keseimbangan. Gunakan teknologi sebagai alat untuk memperkaya iman dan memperkuat hubungan dengan Allah, bukan sebagai pengalih yang menjauhkanmu dari tujuan sejatimu. Karena pada akhirnya, waktu adalah asetmu paling berharga. Dan begitu ia pergi, tak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Tanda ketiga, anugerah perenungan dalam kesendirian. Terkadang, panggilan bangun terkuat datang dalam momen paling sunyi. Pernahkah kau merasakan dorongan tak terjelaskan untuk menjauh dari keramaian, menyendiri, dan merenungi hidupmu? Tarik-menarik kesendirian ini bukanlah kebetulan. Ia adalah berkah. Kesempatan untuk meluruskan hati dan tujuan di dunia yang serba cepat ini. Kita terlalu sibuk mengejar deadline dan gangguan hingga jarang berhenti bertanya, apakah aku hidup sesuai kehendak Allah? Kesendirian memberimu ruang untuk menjawab pertanyaan itu. Dalam momen perenungan itulah seringkali ditemukan kejernihan, tujuan, dan hubungan baru dengan Allah. Tapi inilah tantangannya. Kesendirian bisa terasa tidak nyaman. Ia memaksamu menghadapi kebenaran tentang dirimu yang lebih mudah diabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun, merangkul momen-momen ini adalah langkah terkuat menuju perbaikan diri dan persiapan untuk apa yang menanti. Jadi, jika suatu kali kau merasa ingin menyendiri dengan pikiranmu, jangan abaikan. Anggap itu sebagai undangan dari Allah. Kesempatan untuk merenung, bertaubat, dan tumbuh. Karena dalam keheningan itulah seringkali kau menemukan jawaban yang selama ini kau cari. Tanda keempat, pengingat halus bahwa hidup ini sementara. Hidup sering mengirimkan pengingat tersembunyi, namun mendalam tentang sifatnya yang fana. Mungkin kau menyaksikan kepergian mendadak seseorang seusiamu, atau mendengar tentang orang yang tampak sehat namun meninggal secara tak terduga. Momen-momen ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Al-Quran Surah Ali Imran 185 berkata, "Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kalian hanya akan diberikan balasan sempurna pada hari kebangkitan." Renungkanlah, kau mungkin tidak mendapat peringatan langsung, tetapi tanda-tanda di sekitarmu, kehilangan, panggilan tak terjawab, atau kesadaran baru akan betapa rapuhnya hidup, adalah pesan untuk membangunkan hatimu. Momen-momen ini membuatmu berhenti dan bertanya, apakah aku benar-benar siap bertemu Allah? Pikiran yang merendahkan bukan? Menyadari bahwa betapapun banyak yang kita raih atau kumpulkan, kita semua berbagi akhir yang sama. Tapi alih-alih takut, biarkan ini menginspirasimu. Setiap hari adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri, berinvestasi di akhirat, dan meninggalkan amal yang tetap hidup setelahmu. Jadi, ketika pengingat ini datang, jangan abaikan. Rangkullah sebagai seruan untuk merenung dan meluruskan hidupmu, menyadari bahwa setiap napas adalah hadiah dan setiap momen adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Bukan sebagai sumber ketakutan, melainkan cara menjaga hatimu tetap fokus pada yang benar-benar penting. Nabi Muhammad bersabda, "Ingatlah sering-sering pada penghancur kenikmatan, yaitu kematian." Lebih dari itu, beliau juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya."
Ajaran ini bukan tentang terpaku pada hal negatif, melainkan tentang kebijaksanaan. Ketika kau sering mengingat kematian, itu mengubah cara hidupmu. Ia menghentikanmu dari menyimpan dendam, mengejar tujuan sia-sia, atau membuang waktu. Sebaliknya, ia memotivasimu untuk memohon ampunan, memperbaiki hubungan, dan fokus pada amal yang bermanfaat di akhirat. Bayangkan jika kau tahu hanya punya seminggu lagi untuk hidup. Seberapa berbeda kau memperlakukan waktumu? Bagaimana prioritasmu akan berubah? Mengingat kematian secara teratur bukan tentang menunggu batas waktu. Ini tentang hidup setiap hari, seolah-olah itu bisa jadi yang terakhir. Dan ketika kau mengadopsi pola pikir ini, kau mulai melihat hidup apa adanya, yaitu sesaat yang fana, ujian, dan kesempatan untuk membangun rumah abadi di jannah. Tanda ke-6. Hidup satu kesempatan yang menentukan keabadian. Hidup bukanlah rehearsal untuk coba-coba. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membentuk takdir abadi kita. Tidak seperti permainan di mana kau bisa mencoba lagi. Hidup yang kita jalani sekarang adalah final. Begitu berakhir, tak ada reset, tak ada kesempatan kedua. Itulah mengapa setiap keputusan, setiap momen, dan setiap amal begitu penting. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun 99 dan 100. Hingga ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku bisa berbuat baik dalam apa yang telah kutinggalkan." Tidak, itu hanyalah kata-kata yang ia ucapkan. Bayangkan kau berada di posisi di mana kau sadar sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya. Waktu yang kau habiskan untuk mengatasi gangguan, menyimpan dendam, atau menunda ibadah, kini hilang selamanya. Itulah realitas yang akan dihadapi setiap jiwa. Tapi inilah keindahannya. Saat ini, kau masih punya kesempatan itu. Kau masih punya hari ini untuk memohon ampunan, memperbaiki hubungan, dan berinvestasi di dalam amal yang akan bertahan melampaui hidup ini. Ini bukan tentang takut mati. Ini tentang menyadari nilai dari kesempatan sekali seumur hidup ini dan menggunakannya untuk mempersiapkan apa yang benar-benar penting. Tanda ke-7. Meninggalkan warisan yang bermakna. Ketika waktumu di dunia ini berakhir, apa yang akan tersisa? Bukan harta yang kau kumpulkan atau penghargaan yang kau raih. Yang benar-benar abadi adalah amal yang kau lakukan demi Allah dan dampak yang kau tinggalkan pada orang lain. Itulah warisan yang berarti. Nabi Muhammad bersabda, ketika seseorang meninggal, amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Tanyakan pada dirimu, apa yang kubangun yang akan bertahan setelah aku tiada? Jadi, ketika kau merenungi hidupmu, jangan hanya memikirkan saat ini. Tanyakan, apa yang kutinggalkan yang akan berbicara untukku ketika aku sudah tiada? Karena pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa lama kau hidup, melainkan seberapa baik kau menggunakan waktumu. Penutup, hidup dengan kesadaran. Saat kita merenung, mari kita pahami, hidup ini berharga, fana, dan tak terduga. Tak seorang pun tahu siapa yang akan pergi berikutnya. Tapi yang kita tahu adalah, setiap momen yang kita miliki adalah kesempatan-kesempatan untuk mempersiapkan diri, bertaubat, dan meluruskan hati dengan petunjuk Allah. Nabi Muhammad mengingatkan kita, orang yang cerdas adalah yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuknya. Mari kita jadikan ini hal yang pribadi. Tanyakan pada dirimu, apakah aku menggunakan kesempatan satu kali ini dengan bijak? Apakah aku menanam benih yang akan berbuah di akhirat? Jika kau merasa terdorong untuk berubah, jangan menunggu. Mulailah sekarang bahkan dengan langkah kecil karena setiap langkah menuju Allah adalah langkah menuju kesuksesan. Ini sebuah doa sederhana untuk kita amalkan. Ya Allah, bimbing aku untuk hidup yang memenuhimu dan berikan aku akhir yang baik. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan doa ini di komentar. Sebelum pergi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Ini tidak membutuhkan biaya,
tetapi membantu kami terus berbagi pengingat ini. Jazakumullah khairan telah menonton video ini, dan semoga Allah membimbing kita semua untuk hidup yang meraih ridho dan berkahnya. Amin.